Adegan harus ditarik ke belakang. 2017 Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar tanpa kontestasi. Aklamasi dengan satu calon dan calon yang lain Bambang Susatyo didorong dipaksa mundur dengan mekanisme senyap yang kita tidak akan pernah bisa membicarakan dan menghadirkan bukti seperti pengadilan meminta kita membuktikan itu. Jadi yang mengantar Airlangga Hartarto ke kursi itu adalah Presiden Jokowi dan model kekuasaan yang dia memang sedang kembangkan. Kalau kemudian yang membuat Airlangga jatuh adalah Jokowi, ya itulah keadilan politik dalam tanda kutip yang bekerja sesuai dengan langgam kekuasaan yang memang berjalan. Prinsip etik yang dibungkus sebagai branding, sebagai upaya pencitraan presiden di awal kekuasaannya 2014, satu persatu dilucutinya sendiri. Contohnya KPK membentuk kabinet, daftar namanya dikirim ke KPK. Maka Abraham Samad dan kawan-kawan harus memberi penilaian, appraisal kepada semua calon anggota kabinet. Tapi di awal termin kedua, Jokowilah yang mengubah, merevisi undang-undang KPK seperti yang kita tahu apa akibatnya setelah itu. Di awal sidang kabinetnya, Jokowi dulu menegaskan soal tidak bolehnya rangkap jabatan. Beberapa menteri bercerita bahwa dalam sidang kabinet pertamanya, kalimat pertama yang diucapkan Jokowi adalah saudara-saudara menteri yang memimpin partai dimohon mundur. Tetapi menjelang akhir termin pertama, Jokowi senang mengumpulkan pemimpin partai di dalam kabinetnya atau bahkan menjadikan anggota kabinetnya sebagai pemimpin partai. Salah satunya adalah Airlangga Hartarto. Saya suka membedakan termin pertama dan kedua sebagai termin Joko dan termin Widodo. Termin Joko, jadi pertarungan terpenting yang dihadapi oleh Jokowi adalah Joko versus Widodo itu. Dan kelihatannya Widodo menang. Joko adalah Jokowi yang dimitoskan dan kita pahami dulu. Dan Widodo adalah Jokowi yang sesungguhnya. Inilah Jokowi yang sesungguhnya sekarang. Dan untuk itu dia adalah contoh terbaik untuk keburukan dalam demokrasi Indonesia. Jokowi adalah contoh paling mutakhir dari pembangun loyalitas insentif itu. Orang dikasih sesuatu, dikasih serpihan kecil dan bahkan besar dari remah kenikmatan kekuasaan, dan dengan itu dia loyal. Lalu kemudian yang kedua, ia kembangkan juga model kekuasaan yang membangun loyalitas berbasis penyanderaan. Yang tadi oleh Prof. Mas Duki sudah disitir, sudah disinggung. Jadi diinjak kaki atau diinjak kepala untuk memastikan loyalitas. Dan percaya sama saya, sebentar lagi ada hashtag yang akan jadi sangat populer. Hashtagnya adalah kalahkan Ridwan Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang, saya bersyukur bisa ada di forum ini. Apalagi setelah saya tahu ini forum bersejarah. Ini seraung pertama dari Pusat Studi Agama dan Demokrasi. Selamat Pak Mas Duki dan semuanya yang lain. Insya Allah ini akan menjadi salah satu pusat perlawanan terhadap para pembunuh demokrasi untuk sama-sama menjaga Indonesia. Saya mau langsung saja ke pokok soal. Saya nggak mau kasih latar belakang karena semua sudah disampaikan oleh Pak Mas Duki. Saya ingin mulai dengan mengatakan bahwa jangan melihat pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai potret, tapi harus dilihat sebagai sebuah bagian dari rangkaian adegan. Karena terjebak kita kalau hanya melihatnya sebagai potret, lalu kemudian analisisnya masuk ke orang berprestasi kok dihukum dan seterusnya dan seterusnya. Adegan harus ditarik ke belakang. 2017 Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar
tanpa kontestasi. Aklamasi dengan satu calon dan calon yang lain Bambang Susatyo didorong dipaksa mundur dengan mekanisme senyap yang kita tidak akan pernah bisa membicarakan dan menghadirkan bukti seperti pengadilan meminta kita membuktikan itu. Tapi itu sudah jadi permakluman umum, pengetahuan umum yang luas. Jadi yang mengantar Airlangga Hartarto ke kursi itu adalah Presiden Jokowi dan model kekuasaan yang dia memang sedang kembangkan. Kalau kemudian yang membuat Airlangga jatuh adalah Jokowi, ya itulah keadilan politik dalam tanda kutip yang bekerja sesuai dengan langgam kekuasaan yang memang berjalan. Itulah yang saya bilang bahwa jangan tarik sebagai sebuah potret, jangan ambil sebagai sebuah potret, tapi harus ditarik sebagai rangkaian adegan. 2017 ketika Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar, model kekuasaan Presiden Jokowi sedang mengalami perubahan. Dari tahun 2014 di awal ketika ia menjadi presiden, menuju ujung dari termin yang pertama, menjemput terminnya yang kedua. Salah satu perubahannya adalah berbagai prinsip etik yang dibungkus sebagai branding, sebagai upaya pencitraan presiden di awal kekuasaannya 2014, satu persatu dilucutinya sendiri. Contohnya KPK membentuk kabinet, daftar namanya dikirim ke KPK. Maka Abraham Samad dan kawan-kawan harus memberi penilaian, appraisal kepada semua calon anggota kabinet. Tapi di awal termin kedua, Jokowilah yang mengubah, merevisi undang-undang KPK seperti yang kita tahu apa akibatnya setelah itu. Di awal sidang kabinetnya, Jokowi dulu menegaskan soal tidak bolehnya rangkap jabatan. Beberapa menteri bercerita bahwa dalam sidang kabinet pertamanya, kalimat pertama yang diucapkan Jokowi adalah saudara-saudara menteri yang memimpin partai dimohon mundur. Tetapi menjelang akhir termin pertama, Jokowi senang mengumpulkan pemimpin partai di dalam kabinetnya atau bahkan menjadikan anggota kabinetnya sebagai pemimpin partai. Salah satunya adalah Airlangga Hartarto. Model manajemen kekuasaan itulah yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Sehingga saya suka membedakan termin pertama dan kedua sebagai termin Joko dan termin Widodo. Jadi pertarungan terpenting yang dihadapi oleh Jokowi adalah Joko versus Widodo itu. Dan kelihatannya Widodo menang. Joko adalah Jokowi yang dimitoskan dan kita pahami dulu. Dan Widodo adalah Jokowi yang sesungguhnya. Inilah Jokowi yang sesungguhnya sekarang. Jadi kita kemudian tahu bahwa ternyata Jokowi mengembangkan sejumlah model atau langgam kekuasaan dalam kepemimpinannya. Dan untuk itu dia adalah contoh terbaik untuk keburukan dalam demokrasi Indonesia. Jadi contoh terbaik dalam keburukan demokrasi Indonesia. Nomor satu yang dikembangkan oleh Jokowi adalah apa yang bisa saya sebut sebagai kekuasaan yang membentuk loyalitas berbasis insentif. Jadi loyalitas insentif. Sebetulnya ini bukan barang baru. Karena Pak Harto di zaman Orde Baru mengembangkan loyalitas insentif. Bahkan sebelum Pak Harto jadi presiden, ketika masih memimpin tentara, ia mengembangkan loyalitas insentif dengan mengembangkan koperasi di bawah ketentaraannya, dan itu kemudian dipakai untuk antara lain memberi insentif untuk banyak sekali orang atau perwira yang harus bersetia pada dirinya. Ketika jadi presiden dia kembangkan itu. Jokowi adalah contoh paling mutakhir dari pembangun loyalitas insentif itu. Orang dikasih sesuatu, dikasih serpihan kecil dan bahkan besar dari remah kenikmatan kekuasaan, dan dengan itu dia loyal. Jabatan adalah insentif. Kesempatan berkuasa insentif. Mengambil nikmat-nikmat menjadi pemburu rente.
ketika berkuasa adalah insentif. Mengambil bancakan dalam skala kecil, skala besar adalah insentif. Itulah yang disediakan oleh langgam kekuasaan Jokowi. Dan dia berikan kepada banyak orang, dan orang itu menjadi loyalisnya. Yang salah satunya sebentar lagi akan jadi ketua umum Partai Golkar kelihatannya. Jadi, dengan cara inilah Jokowi mengikat banyak sekali orang untuk loyal pada dirinya. Lalu kemudian yang kedua, ia kembangkan juga model kekuasaan yang membangun loyalitas berbasis penyanderaan. Yang tadi oleh Prof. Mas Duki sudah disitir, sudah disinggung. Jadi diinjak kaki atau diinjak kepala untuk memastikan loyalitas. Pemenjaraan adalah wujud sangat konkret dari injak kaki dan injak kepala itu. Dan menurut saya dalam banyak kasus sebetulnya tidak cocok kita gunakan istilah kriminalisasi. Kriminalisasi adalah proses untuk membuat orang-orang yang tidak melakukan kejahatan diperlakukan sebagai penjahat. Itu namanya kriminalisasi. Kalau orang punya kejahatan yang tersembunyi, lalu Jokowi punya kemampuan dan kendali kekuasaan untuk membuat yang tersembunyi itu terbuka, itu bukan kriminalisasi. Itulah yang digunakan. Jadi dengan demikian ketika orang berpartai di Indonesia sekarang, maka respon dari dua model langgam kekuasaan Jokowi itu adalah nomor satu, partai menjadi pencari insentif kekuasaan. Dan partai terpenjara oleh para pemimpinnya yang berpotensi dipenjarakan. Ini tumbuk ketemu botol ketemu tutup sebetulnya. Dan sejarah kekuasaan sejak lama itu kan selalu begitu. Tidak pernah ada penguasa yang bisa berlaku sewenang-wenang kalau tidak ada yang dikuasai yang membiarkan itu terjadi. Bahkan di banyak tempat sampai dibikin model penjelasan filosofisnya kan. Kekuasaan, supaya saya tidak menyinggung banyak orang ya, kekuasaan yang ada misalnya di Timur Leste, Timur Timur dulu. Di zaman sebelum mereka mengenal kekuasaan modern seperti sekarang, itu harus menciptakan penjelasan tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Bahwa penguasa di bumi itu adalah wakil makrokosmos di alam mikrokosmos. Dan karena itu kedaulatannya itu nggak bisa dirusak, ditarik, diambil oleh penghuni mikrokosmos karena dia mewakili makrokosmos. Nah, jadi daripada terlalu jauh ke situ, saya ingin bilang bahwa ketika kepercayaan semacam itu terbangun di tempat itu, maka kemudian kekuasaan yang zolim itu mendapatkan basis legitimasi karena dapat penerimaan atau dapat acceptability dari yang dikuasai gitu. Kalau di dalam studi sosial itu dulu ada Profesor Bernhard Dahm yang pernah meneliti 3 negara, Indonesia, Burma, Vietnam kalau tidak salah, lalu kemudian Jawa Indonesianya, lalu diperbandingkan seperti apa kekuasaan yang bekerja dengan nilai-nilai tradisional bisa bertahan. Dan salah satu sebabnya adalah ternyata para penguasa bertemu dengan yang dikuasai yang bisa menerima kekuasaan model itu. Jadi partai di Indonesia menikmati 2 langgam kekuasaan Jokowi itu. Dan ketika kemudian ada Golkar yang diperlakukan seperti itu, konsekuensi itu adalah konsekuensi yang sangat logis dari apa yang terjadi, apa yang berproses gitu. Nah, sekarang persoalannya itu tidak bisa dibiarkan karena itu membunuh demokrasi. Saya dengarkan Pusat Studi Agama dan Demokrasi sedang membuat indeks demokrasi. Ada banyak sekali pembanding orang-orang yang membuat indeks itu. Tapi kalau disederhanakan amat sederhana, demokrasi itu punya 3 unsur. Prasyarat demokrasi cuma 3, kebebasan, partisipasi, kompetisi. Instrumen atau kendaraan atau sarana demokrasi itu adalah mandat, keterwakilan politik, akuntabilitas publik. Prakteknya harus dijalankan ketiga-tiganya. Yang akan dituju adalah kesejahteraan,
persamaan, keadilan, kemakmuran, kira-kira begitu. Jadi 3 di awal, 3 di tengah jadi 6 tambah 4 jadi 10, kira-kira begitu. Nah, kenapa yang kita bicarakan tadi membunuh demokrasi? Karena hubungan langsungnya adalah kebebasan dipersempit, kompetisi dihilangkan, partisipasi dipasung. Itu konsekuensi yang sangat serta-merta dari praktek-praktek ini. Dan ini terjadi. Golkar kemungkinan besar calon ketua umumnya cuma 1. Jadi nggak usah bicara dulu pemilu, di dalam partai saja kebebasan partisipasi kompetisi sudah dipasung tuh. Demokrasi terbunuh. Di Jakarta, kata Gunawan Muhammad, akan ada gubernur ondel-ondel. Sebelum hari ini ada keputusan MK yang membuat akan ada calon. Dan percaya sama saya, sebentar lagi ada hashtag yang akan jadi sangat populer. Hashtagnya adalah kalahkan Ridwan Kamil. Belum populer karena baru saja saya sebut. Sebentar lagi akan di hashtag kalahkan Ridwan Kamil. Kan caranya begitu kalau zaman digital kan begitu. Pura-pura meramalkan padahal mengusulkan. Nah itu kan memasung partisipasi, memasung kompetisi, memasung kebebasan. Jadi di banyak tempat juga begitu kan. Di Jawa Barat mau dibikin begitu. Supaya ada Deddy Mulyadi yang bisa menang. Di Jakarta supaya Ridwan Kamil. Jadi praktek yang tadi saya sebutkan itu membuat kalau demokrasi diibaratkan lomba lari, atlet yang menggunakan kaos dengan nama demokrasi yang mentereng itu bersiap dan merasa akan jadi juara dalam lomba lari, tetapi sebelumnya dia amputasi dulu kaki lawannya. Dia ajak lomba lari, dia amputasi dulu itu kaki lawannya. Ya nggak mungkin orang lain menang. Bukan demokrasi yang semacam itu yang diperjuangkan sejak tahun 97-98 gitu. Itulah kenapa sebabnya kita ngobrol sekarang, karena itu tidak boleh dibiarkan, harus dilawan gitu. Jadi dalam konteks itulah menurut hemat saya apa yang tadi saya ceritakan itu menjadi isu yang sangat serius buat mereka yang peduli pada demokrasi. Nah sekarang kan pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan. Dalam demokrasi kan ada satu prinsip yang amat sangat dasar tuh. Demokrasi yang sakit hanya ada satu obatnya, yaitu membuatnya lebih demokratis. Sebab pilihan lain dari demokrasi cuma 2, otoritarianisme atau totalitarianisme, dan dua-duanya bukan pilihan. Maka berarti ketika demokrasi kita sakit, bukan berarti inilah waktunya berpaling pada otoritarianisme. Inilah waktunya berpaling pada dinasti politik, pada otokratisme, pada model-model kayak begitu. Apalagi totalitarianisme. Tetapi inilah waktunya untuk membuat demokrasi kita lebih sehat. Nah, model-model perlawanan terhadap ini banyak bentuknya. Dalam jangka pendek, model perlawanan yang amat sangat penting untuk digalang itu adalah melawan lewat pemilih. Pemilih memberi vonis dan hukuman. 27 November besok itu masih ada kesempatan. Benar bahwa keadaan sedang sulit. Benar bahwa dengan resources yang luar biasa besar, maka kemudian kekuasaan bisa melayani kepentingan dan aspirasi pragmatis pemilih yang sedang sulit itu. Semua itu benar. Tetapi menurut hemat saya, salah satu keasikan berdemokrasi itu adalah tetap tersedia peluang-peluang manuver dalam ruang sesempit apapun yang membuat hal yang tidak terduga bisa juga terjadi. Dan nggak usah cari-cari contoh yang terdekat keputusan MK yang hari ini, keputusan yang agak belakangan kemarin, kemenangan Haris dan Fathia. Itu kalau dikumpulkan banyak tuh. Itu adalah contoh, kalau pakai bahasa Gen Z dan generasi milenial, itu contoh bagaimana semesta bekerja. Bagaimana semesta memberi peluang kepada kita untuk melawan. Dalam jangka panjang menurut hemat saya, kesempatan lebih terbuka. Artinya salah satu target dari Pusat Studi Agama dan Demokrasi di UII dan berbagai kampus kita semua, teman-teman yang merasa perlu untuk melawan praktek pembunuhan demokrasi ini adalah
Kalau pakai bahasa yang agak susah, membangunkan kualitas warga negara pada sebanyak mungkin orang. Warga negara itu tidak ditandai oleh pemilikan KTP atau paspor. Warga negara itu ditandai oleh sejumlah kualitas. Kualifikasi warga negara itu adalah setiap orang yang tahu persis haknya dan berusaha menjaga haknya itu untuk tegak. Yang kedua, yang disebut warga negara adalah setiap orang yang tahu persis bahwa orang lain dan orang banyak punya hak, dan dia dengan sadar memenuhi kewajibannya untuk membuat hak orang lain dan orang banyak itu tegak. Yang ketiga, warga negara adalah setiap orang yang tidak bertumpu pada siapapun, sekalipun para pemimpin, mereka yang disebut atau menyebut dirinya para pemimpin, melainkan bertumpu pada dirinya sendiri untuk mengikhtiarkan tegaknya hak-hak dia. Yang keempat, warga negara ada setiap orang yang tidak menunggu orang lain melakukan segala sesuatu hingga kemudian dia akan ikut serta di belakangnya, tetapi mengambil inisiatif sekecil apapun dalam skala terbatas apapun untuk membuat haknya tegak. Dan yang terakhir, warga negara adalah setiap orang yang melawan dengan cara yang beradab, yang dewasa, kalau pakai ditambahi tanpa kekerasan, untuk setiap praktek pembunuhan atau pencederaan hak-haknya sendiri. Nah, menurut saya itulah yang harus jadi target. Memang itu tidak bisa diciptakan dalam waktu sebentar. Tetapi kampus, pusat studi, itu bukan pabrik martabak yang harus membuat produknya saat itu dan terjual pada saat masih panas. Karena kalau setelah itu, kualitas dan nilai produk itu menjadi turun. Kampus dan pusat studi adalah tempat di mana kita memang harus bersabar-sabar memulai sesuatu, mungkin dengan jumlah orang yang terbatas dan dalam waktu yang kadang-kadang menuntut kesabaran yang optimal. Arnold Toynbee, sejarawan Inggris, kan bilang bahwa peradaban-peradaban besar di dunia tidak pernah dibentuk oleh banyak orang, tetapi dibentuk, digesakkan, digerakkan oleh sedikit orang. Arnold Toynbee menyebutnya sebagai creative minority, minoritas kreatif. Karena itu saya nggak sedih kalau yang hadir di diskusi ini sedikit, karena orang sedikit itulah yang akan melawan Jokowi dan menyehatkan kembali demokrasi Indonesia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.